pribadi dan saya pribadi tidak melihat Mas Anies sebagai sebuah ancaman di 2029. Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP gagal mencalonkan kembali calon gubernur Jakarta Anies Baswedan, dan PDIP memilih untuk mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai cagup Jakarta. Setelah Anies tinggalkan PKS, PKB, dan Nasdem, sekarang Anies akan membuat partai baru untuk persiapan 2029. Apakah PDI Perjuangan yang termasuk partai besar menjadi partai yang tersandera kekuasaan? Bagaimana di penjelasan oleh pengamat kita? Pertama, saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati. Gitu loh. Ya, Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah, istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Ya, buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai gubernur Jakarta mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Mega. Nah, yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS, dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera? Di sini sangat gamblang penjelasan M. Khodari selaku pengamat politik untuk membuka wawasan bahwa partai besar PDI Perjuangan tidaklah mungkin tersandera oleh kekuasaan, apalagi yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Bagaimana tanggapan selanjutnya melalui Partai Gerindra? Kita simak berikutnya. Baik begitu ya. Setiap pemimpin tuh kan ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya ya. 2029 itu bukan tidak ada kesempatan dan peluang bagi Mas Anies. Ada beberapa hal yang prinsip yang harus dilakukan Mas Anies kalau Mas Anies ingin tampil di 2029. Sebetulnya sekarang ini, maaf ya, ini pribadi, kalau Mas Anies sekarang tidak berkesempatan maju dalam konteks pilkada, sebetulnya harusnya ini menjadi satu kekuatan, motivasi besar dan lain bagi Mas Anies untuk melakukan perenungan evaluasi total dan mengambil langkah-langkah strategis sehingga tidak hanya tampil di 2029 tapi bisa menang 2029. Ini pendapat pribadi saya ya. Ini sebagai mantan partner ya. Sebaliknya kalau Mas Anies menyikapi semua ini dengan cara-cara yang lama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman Anda.